untuk kami semua pada saat ini ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan ya Bapa, berikan kemampuan dan biarlah firman yang disampaikan datangnya dari Engkau ya Bapa. Engkau berikan kami semua kemampuan supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Berikan kami semua kemampuan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa, kalau ada kuasa setan, kuasa jahat, roh-roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh yang akan mengganggu setiap kami, yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman saat ini, kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Masihi. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Masihi. Mari semua yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh. Puji Tuhan, puji Bapa Yahweh kalau kita pada saat ini karena kasih dan kemurahannya bisa bersama-sama berhimpun di tempat ini, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan bersama-sama belajar firman pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan hari ini saya beri judul pengetahuan yang membawa dosa. Pengetahuan yang membawa dosa. Apa sebenarnya pengetahuan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh? Saya mencatat pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau belum pernah dirasakan sebelumnya. Contoh yang nyata, yang kecil. Saya ini tidak memiliki pengetahuan tentang rasa kue Korean buatan Elis misalnya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ada kesempatan ya untuk menikmati kue buatan Elis. Karena sebelumnya saya tidak memiliki pengetahuan tentang kue ini, saya tidak bisa membayangkan rasanya, aromanya, bagaimana tidak bisa membayangkan. Nah, ketika saya mencicipinya, saudara, saya jadi tahu rasanya, aromanya bagaimana, lezatnya bagaimana. Itu adalah pengetahuan. Yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, itu pengetahuan. Seperti juga ketika saya ini akan ke gereja, misalnya akan siaran ya. Ketika pintu gerbang ditutup, pintu yang dari kantin ke depan ini, saya tidak bisa membukanya. Bagaimana caranya? Ternyata ada supaya pintu bisa dibukakan. Nah, karena saya tidak ada yang memberitahu dan tidak tahu, saya tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Tetapi ketika diberi contoh, oh ternyata begini, maka saya memiliki pengetahuan akan hal itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kualitas seorang manusia sebagai umat Tuhan di muka bumi ini tidak dapat diukur dari keunggulan ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Tidak bisa diukur dari keahlian atau kemampuannya semata, saudara. Tetapi diukur dari kualitas akhlak dari orang tersebut. Nah, apa akhlak itu, saudara? Akhlak ya, saudara. Kalau kita melihat di sini, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Makanya ketika kita melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang jelek, yang jelas-jelas dosa, yang jelas-jelas melanggar, seringkali kita mengatakan orang ini tidak memiliki akhlak ya. Kita sering mendengar ya, mungkin membaca atau mendengar orang yang tidak memiliki akhlak itu tidak bisa mendorong atau tidak ada keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi orang yang berakhlak adalah ada dorongan, ada sesuatu keinginan di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan hari ini, pengetahuan yang membawa dosa. Bukankah pengetahuan itu penting dan harus wajib dimiliki oleh seseorang? Tetapi mengapa firman Tuhan mengatakan ada pengetahuan yang membawa dosa? Sebelumnya kita baca dulu di dalam Amsal 1 ayat 7. Sebenarnya dari manakah pengetahuan itu berasal, saudara? Amsal 1 ayat 7. Dari manakah sebenarnya pengetahuan itu?
Amsal 1 ayat 7. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, pengetahuan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Ini adalah fakta nyata dan tertulis di dalam kitab suci bahwa takut akan Tuhan, takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Tidak ada hal apapun yang ada di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta dan juga menciptakan umat manusia segambar dan serupa dengan Dia, sehingga manusia ini memiliki kemampuan untuk berpikir dan juga kemampuan untuk berpengetahuan. Jika manusia tidak berpengetahuan, maka dikasih tahu apapun juga tidak akan tahu, tidak akan mengerti. Coba kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Artinya manusia memiliki akal budi, memiliki kemampuan, bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik atau yang tidak. Diberi pengertian oleh Tuhan. Karena manusia diberi pengertian, saudara, diberi pengetahuan, ketika diberitahu juga manusia itu akan memahami, akan mampu mencerna pengetahuan itu dengan otaknya. Jadi saudara, pengetahuan berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pengetahuan kepada umat manusia di dunia ini, dan Tuhan juga yang memberikan pengetahuan, kemampuan, apapun, keahlian yang Bapak Ibu Saudara miliki saat ini. Kalau firman Tuhan mengatakan, pengetahuan membawa dosa. Sesuai firman Tuhan hari ini, pengetahuan yang membawa dosa. Bagaimana pengetahuan itu bisa membawa dosa, saudara? Apa buktinya bahwa pengetahuan itu bisa membawa dosa? Yang pertama, saudara, pengetahuan itu bisa membinasakan atau menghancurkan. Sesuatu yang membinasakan atau menghancurkan itu adalah dosa. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk menghancurkan orang lain, membinasakan orang lain, itu adalah dosa. Contohnya saudara, ketika manusia ini beradaptasi ya, hari demi hari semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Mungkin sebelumnya dulu tidak memiliki pisau untuk memotong sayuran, untuk memotong daging. Nah, pengetahuan itu dimiliki manusia untuk membuat pekerjaan dan hal-hal yang dilakukan oleh manusia menjadi mudah. Tetapi ketika pisau itu dipakai untuk membunuh orang, itu yang namanya dosa, saudara. Pisau didapat karena pengetahuan, dan ketika itu digunakan untuk membinasakan orang lain, untuk membunuh orang lain, itu artinya pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu bisa membawa dosa ketika dipakai untuk menghancurkan, untuk membinasakan, bahkan untuk membunuh orang lain. Kemudian yang kedua, pengetahuan bisa membawa dosa karena digunakan untuk mencari keuntungan atau merugikan orang lain, saudara. Ketika seseorang memiliki ilmu atau pengetahuan, dan ilmu atau pengetahuan yang dimilikinya itu untuk mencari keuntungan, merugikan orang lain, itu adalah dosa besar yang dibenci oleh Tuhan. Sekitar 1 tahunan yang lalu, saudara, saya membaca berita bahwa ada sebuah bank besar itu terjadi kacau balau masalah saldo. Pak Wetel tahu ya, Pak? Kita tidak usah membicarakan bank apa. Jadi nasabah itu secara tiba-tiba saldonya ada yang jadi 0, ada yang bertambah, kacau balau, saudara. Dan ketika banyak orang komplain ke bank yang bersangkutan, saudara, dikatakan bahwa sedang ada gangguan sistem. Nanti setelah siang akan normal kembali. Dan teman saya ini, saya mempunyai teman itu kebetulan yang memiliki saldo bertambah. Dia tidak punya uang, tiba-tiba saldo bertambah 6 juta pada waktu itu, saudara. Tidak perlu saya ceritakan di sini ya bagaimana kelanjutannya. Artinya teknologi atau pengetahuan yang terjadi
bisa merugikan orang lain. Ketika ada orang yang untung, pasti juga ada orang yang rugi. Dan ketika sistem berjalan kembali, saya membaca juga, saudara, masih ada orang yang komplain karena saldonya berkurang. Diurus, katanya menunggu 14 hari atau berapa hari, tetapi saldo itu tidak kembali. Kemana perginya, saudara? Tentu saja ada orang yang mencari keuntungan. Kalau teknologi itu tidak pernah salah, saudara. Manusia pengetahuan tidak pernah salah. Tetapi manusia yang menggunakan teknologi itu yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, bahkan merugikan orang lain, saudara. Di suatu perusahaan, ya saya tidak perlu sebutkan juga, ada seorang HRD juga yang membuat sesuatu yang merugikan karyawan lain, saudara. Jadi ceritanya begini, saudara. HRD ini membawai beberapa perusahaan, sekitar 24 perusahaan cabang dimanapun. Segala urusan yang berhubungan dengan kepegawaian diurus oleh HRD ini. Nah, karyawan sudah mendapatkan BPJS kesehatan. Jadi ketika sakit atau terganggu kesehatannya bisa berobat ke dokter yang ditunjuk tanpa biaya. Tetapi kalau mendesak, saudara, bisa berobat dengan membawa kwitansi, dan kwitansi itu bisa diklaimkan. Masing-masing karyawan ada batasan-batasan tersendiri. Ada yang sekian, ada mungkin yang memiliki istri dan 1 anak sekian, 1 istri 2 anak sekian, berbeda-beda. Nah, tentu saja banyak karyawan yang tidak menggunakan fasilitas tersebut, saudara. Karena orang mungkin tidak mau sakit ya, lebih baik sehat. Kalau sakit mungkin tidak terlalu parah-parah, itu orang Indonesia itu kebanyakan tidak berobat. Bahkan ada yang mengatakan kalau pilek atau batuk itu tidak sakit, biasa gitu, saudara. Nah, suatu saat ada beberapa karyawan itu komplain. Ketika mendapatkan slip gaji, ada kasbon pengobatan sekian, di sini pengurangan, jadi sini masuk, sini keluar. Jadi tidak mempengaruhi gajinya, saudara. Dan juga ternyata hal itu terjadi di beberapa cabang. Banyak orang yang mengalaminya. Apa yang terjadi? Oh, ternyata HRD ini menggunakan kedudukannya, pengetahuannya, kemampuannya untuk mengolah alih itu, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh karyawan lain untuk keuntungannya sendiri, saudara. Bayangkan, saudara. Ketika mereka memiliki kedudukan, memiliki jabatan, tentu saja hal ini tidak mudah. Tidak semua orang begitu gampang memperoleh kedudukan ini. Tetapi ketika memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memanfaatkan posisinya, kemampuannya, pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan mencari keuntungan diri sendiri. Dan masih banyak lagi, saudara. Mungkin ada pejabat-pejabat atau orang-orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Dan mereka merasa biasa-biasa saja, tidak apa-apa begitu, saudara. Kita sebagai umat Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan ingin supaya kita ini beda. Pengetahuan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, apapun yang kita miliki, pengetahuan itu jangan sampai membawa kita kepada dosa. Jangan membuat kita ingin menghancurkan orang lain. Jangan kita gunakan untuk merugikan orang lain, bahkan mencari keuntungan dari hal yang tidak seharusnya kita lakukan, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana pengetahuan itu bisa membawa dosa. Pengetahuan itu bisa membawa dosa karena bisa menimbulkan kesombongan dan iri hati, saudara. Padahal firman Tuhan mengatakan, Bapak Gembala berkali-kali mengatakan bahwa dosa yang dibenci oleh Bapak Yahweh itu sombong. Itu dosa yang sangat dibenci oleh Bapak Yahweh, atau juga iri hati. Ketika saya mungkin dalam kehidupan saya itu juga perlu proses-proses ya. Saya rindu kehidupan saya semakin dibarui, terus berproses dalam Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, jauh ya, mungkin sebelum saya bertobat ya, mungkin sebelum saya dibentuk oleh Bapak Yahweh, saudara. Ketika saya ini memiliki pengetahuan ini, saudara, saya itu juga pernah iri hati atau sombong begini, saudara. Beberapa tahun yang lalu, setiap akhir tahun kan ada PAT, prestasi akhir tahun. Jadi ada bonus begitu ya, yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan jabatannya, atau mungkin juga absennya bagaimana selama setahun, banyak cutinya apa enggak, banyak izinnya enggak, bagaimana kinerjanya, itu ada penilaian-penilaian tersendiri yang membuat seseorang
mendapatkan prestasi akhir tahun yang diberikan di bulan Desember. Nah, ketika saya ini memiliki pengetahuan, diberi pengertian untuk bisa melihat yang lain, padahal selisihnya paling 0,1, 0,2 sedikit ya saudara, sedikit saja. Ketika saya merasa, wah saya lebih banyak dari A, saya lebih banyak dari B, sedikit. Dalam hati, wah aku memang pas mendapatkan sejumlah ini. Nah itu kan sombong saudara. Ketika merasa mampu, wah saya berarti pas nih untuk sak meniki dibandingkan si A, si B lah, itu sombong saudara. Atau juga ketika saya diberi kesempatan untuk melihat bahwa saya ini mendapatkan lebih kecil dari teman yang lain. Wah saya mungkin iri, harusnya saya yang sekian, dia yang sekian. Nah itu iri hati. Tuhan tidak mau kita menjadi umat-umat yang iri hati dan sombong saudara. Ketika kita diberi pengetahuan, diberi kemampuan untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu, yang bisa kita ketahui, jangan jadikan itu sebagai, atau jangan sampai hal itu membuat kita jatuh ke dalam dosa, dalam kesombongan ataupun juga iri hati saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, pengetahuan bisa membawa dosa karena bisa menghancurkan orang lain, membinasakan orang lain. Pengetahuan bisa digunakan untuk mencari keuntungan pribadi, bahkan merugikan orang lain. Pengetahuan juga bisa menjadikan seseorang itu sombong atau iri hati, dan masih banyak dosa-dosa yang lain akibat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, apakah di dalam kitab suci ada juga yang menceritakan bahwa pengetahuan itu juga bisa menimbulkan kesombongan saudara? Kita baca di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Dan terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya dan aspal itu sebagai perekatnya. Dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Dan turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang memanggilnya namanya Babel, karena di sana Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahweh telah mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di sini diceritakan bagaimana Bapak Yahweh memporak-porandakan menara Babel. Di sini bukan berarti Bapak Yahweh tidak setuju dengan pendirian menara tersebut, saudara. Ketika manusia memiliki pengetahuan, kehebatan untuk membangun menara yang luar biasa, yang tinggi, bukan berarti Bapak Yahweh tidak setuju. Namun Tuhan melihat ada motivasi yang salah ketika manusia membuat ataupun mendirikan menara itu, yaitu mereka akan membuat nama untuk mencari suatu nama di sana ya, di atas menara itu, supaya orang melihat hebat, manusia itu hebat bisa membuat menara, dan itu untuk kesombongan. Dan tentu saja hal ini adalah dosa yang dibenci oleh Bapak Yahweh. Dan manusia membuat menara pada waktu itu untuk menyamai Tuhan. Tentu saja Bapak Yahweh marah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, saudara. Pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mendorong manusia untuk lebih berkembang dengan teknologi dan pengetahuan yang dimilikinya.
Bahkan teknologi atau pengetahuan juga masuk di dalam gereja ya saudara. Kalau saat ini kita menggunakan fasilitas-fasilitas misalnya LCD, penerangan yang baik ya, kita jadi nyaman beribadah di tempat ini, itu semua juga karena teknologi, karena pengetahuan. Jadi bukan berarti Tuhan itu alergi dengan pengetahuan, melarang pengetahuan tidak, gereja pun juga tidak. Bahkan besok hari Minggu ya, Bapak Ibu Saudara persiapkan diri untuk mengikuti ada acara yang menarik, bagaimana teknologi itu juga bisa digunakan untuk kesejahteraan manusia supaya manusia itu berkembang dan menjadi lebih berpengetahuan saudara. Kita nyaman beribadah ketika puji-pujian yang tidak kita hafal bisa ditayangkan di belakang ya saudara. Kemudian juga ada alat-alat musik yang bisa kita dengarkan yang serasi ya saudara. Banyak fasilitas yang bisa kita nikmati di dalam gereja ini dengan adanya pengetahuan. Di dalam kitab suci, ketika manusia tadi membuat menara yang akan membuat manusia menjadi sombong, Tuhan tentu saja tidak senang karena Tuhan itu benci dengan kesombongan. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak berbicara tentang teknologi saudara. Tuhan juga berbicara tentang teknologi dan pengetahuan. Di dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 coba kita baca bagaimana buktinya bahwa Bapa Yahweh itu juga berbicara tentang pengetahuan dan juga teknologi. Keluaran 25 ayat 8 dan 9, dan haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya, maka demikianlah kamu harus membuatnya. Nah saudara, di dalam ayat ini dan ayat sebelumnya kalau kita baca, Tuhan, Bapa Yahweh memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Bapa Yahweh memberikan petunjuk bagaimana dimensi ruangannya, bagaimana bahan-bahan yang diperlukan, bagaimana untuk mendirikan bait suci itu ditunjukkan, diterangkan oleh Bapa Yahweh. Itu artinya Bapa Yahweh memberikan pengetahuan yang luar biasa, memberikan teknologi yang bisa saya katakan, memberikan teknologi kepada Musa untuk dilakukan supaya Musa membuat kemah suci untuk menyembah Tuhan, untuk Bapa Yahweh hadir, untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Juga Bapa Yahweh berbicara mengenai teknologi atau pengetahuan kepada Nuh ya saudara. Kita tahu semua bagaimana Nuh membuat kapal ya saudara. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang besar yang akan menjadi tempat tinggal bagi Nuh beserta keluarga besarnya saudara. Saat Tuhan menurunkan air bah nanti, Nuh beserta keluarga besarnya akan berada di kapal. Dan Tuhan menuntun bagaimana Nuh ini membuat kapal saudara, supaya Nuh tidak binasa beserta keluarganya. Di situ juga diterangkan bagaimana Bapa Yahweh menentukan sendiri bahan-bahan yang digunakan, bahan ukurannya sedemikian dijelaskan secara detail saudara. Kalau kita baca, saya merenungkan luar biasa Bapa Yahweh itu ya, ahli teknologi juga saudara. Kalau mungkin saat ini kita kagum ya dengan wah ini hebat, bisa membuat misalnya rumah yang megah atau mungkin yang indah, yang mewah. Bapa Yahweh pun arsitek yang luar biasa ternyata dalam hal teknologi ya saudara, Bapa Yahweh luar biasa. Amin. Saya yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan sekali lagi tidak pernah menghalangi manusia untuk mengembangkan pengetahuan. Bahkan Tuhan menuntun manusia untuk berkembang dan menciptakan sesuatu tentu saja dengan tujuan yang baik. Untuk tujuan ataupun hal-hal yang baik, Tuhan sanggup menuntun, Tuhan sanggup menolong. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Bapa Yahweh, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat-umat Bapa Yahweh saudara, jangan sampai kita ini menggunakan pengetahuan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan itu menuntun kita. Kalau kita ingin memberikan yang terbaik atau melakukan yang baik, pasti Tuhan menolong. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di gereja kita, untuk sesuatu hal teknologi yang baik, pasti Tuhan akan mendukung, Tuhan akan bercampur tangan saudara. Nah sekarang saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, pengetahuan bisa membawa dosa.
Sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan izinkan kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita menggunakannya, supaya kita ini tidak jatuh ke dalam dosa, dan supaya pengetahuan yang Tuhan berikan itu tidak membawa kita kepada dosa. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, saudara, bagaimana supaya pengetahuan itu tidak membawa kita kepada dosa? Pengetahuan itu digunakan untuk memilih yang baik, saudara. Saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara memiliki pengetahuan dan berada di tempat ini, itu juga termasuk memilih hal yang baik, beribadah kepada Tuhan. Pengetahuan yang kita miliki bukan hanya untuk kita banggakan, atau mungkin supaya kita ini menjadi orang terhormat dibandingkan orang yang lain, bukan, saudara. Tetapi Tuhan mau supaya pengetahuan, ilmu yang kita miliki itu bisa kita gunakan supaya kita ini memilih hal yang baik dan tidak jatuh ke dalam dosa. Beda dengan orang Farisi, saudara. Orang Farisi itu memiliki kemampuan, keahlian, kepintaran yang luar biasa, tetapi dia ingin dihormati, ingin dibanggakan, dan dianggap lebih dari yang lain, saudara. Dan yang dilakukan mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita baca di dalam Matius atau Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kalau kita memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kita ini ingin dihormati, ingin dibanggakan, apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi, saudara? Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Matius 22 ya, saudara. Ayat 34 sampai 40. Dan ketika mendengar bahwa dia telah membungkam orang-orang Saduki, orang-orang Farisi berkumpul bersama, dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, berkata sambil mencobai dia dan berkata, "Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi." Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, orang Farisi pintar, mungkin juga terhormat, tetapi ingin dihormati terus, ingin dibanggakan, ingin menonjolkan kemampuannya, pengetahuannya. Dengan dia mencobai Tuhan Yesus atau sukanya memancing-mancing, ya, bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Ini yang dilakukan orang Farisi, tidak menggunakan ilmu, pengetahuan, kepandaiannya untuk menjadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang memberkati orang lain, yang menjadi teladan bagi orang, tetapi malah mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita diberi pengetahuan untuk membedakan rambu-rambu lalu lintas misalnya, saudara ya, ini contoh kecil ya, saudara. Kita diberi pengetahuan untuk memahami rambu-rambu lalu lintas. Oh, kalau hijau itu berjalan. Oh, kalau merah harus berhenti, kuning bersiap-siap. Nah, ini pelajaran saya waktu SD, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Orang memiliki pengetahuan tetapi tidak bisa memilih yang baik. Ketika lampu merah, ya saudara, saya berkali-kali sama Pak Ari ketika di Bawen itu, saudara, lampunya benar-benar merah, tetapi kanan kiri sepi, nyelonong saja. Banyak sekali ini saya melihat, saudara. Beberapa kali saya melihat, saudara. Artinya apa? Memiliki pengetahuan, memiliki kepandaian, pengertian, tetapi tidak bisa memilih mana yang baik, saudara. Ketika mereka melanggar, bukankah akan merugikan dirinya sendiri ketika ada hal-hal di luar kehendaknya, saudara, karena melanggar lalu lintas yang ada. Kemudian juga kita memahami peringatan-peringatan atau tanda-tanda. Dilarang parkir di sini, tetapi kenyataannya masih parkir. Dilarang membuang sampah di tempat ini, orang tahu, tetapi tetap membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. Tidak boleh merokok di tempat ini, kita melihat orang merokok di tempat yang ada tulisannya dilarang merokok. Ini artinya orang-orang yang sebenarnya memiliki pengetahuan, memiliki kepintaran, yang paham, tetapi tidak bisa memilih mana yang baik, tidak bisa melakukan yang baik untuk dirinya. Nah, saudara, mari saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita gunakan kemampuan,
pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita melakukan untuk hal-hal yang baik, tentu saja kita ini memuliakan Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, pengetahuan bisa membawa dosa. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya pengetahuan itu tidak membawa kita kepada dosa? Kita sudah pelajari bersama, digunakan untuk memilih yang baik. Yang kedua, pengetahuan itu biarlah membuat kita mengerti kebesaran Tuhan, saudara. Semakin tinggi orang belajar apapun ya saudara, baik tentang ilmu alam, semesta, jagat raya, atau pengetahuan-pengetahuan yang lain, saudara. Ketika kita diberi kesempatan Tuhan untuk memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, mungkin lebih dari yang lain, biarlah itu semua kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu begitu besar dan luar biasa, dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan yang maha besar itu sanggup memberikan sesuatu, sanggup melakukan sesuatu, dan bahkan melakukan apapun karena kuasanya Tuhan. Ciptaannya yang luar biasa, keindahan alamnya luar biasa. Kalau kemarin ya saudara, saya tuh jalan-jalan sama Pak Ari, mumpung libur, saya pergi ke Gunung Telomoyo, saudara. Saudara tahu, memang betul-betul indah pemandangan di sana. Ketika kami di sana pagi-pagi, jadi suasana cerah, jadi benar-benar bisa melihat awan begitu dekat, begitu saudara. Begitu indah pemandangan Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan begitu luar biasa menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Kita bisa menikmati keindahannya. Jadi saudara, biar kehidupan kita ini memuji kebesaran Tuhan, saudara. Saya tanya Pak Andre itu, kalau nggak salah 3 kali kembali ke puncak Telomoyo, betul Pak Andre? Kenapa Pak Andre kembali? Karena indah, betul Pak? Mungkin kalau Pak Andre ke sana, wah jelek, pemandangannya jelek, nggak mungkin kembali. Sampai 3 kali saudara. Nah saudara yang belum bisa kepingin nanti ke sana, betul-betul indah ya saudara. Pras juga bilang, Telomoyo bagus ya Pras, luar biasa hebat Bapak Yahweh. Pras mengatakan begitu. Bapak Yahweh hebat menciptakan keindahan yang luar biasa. Tidak hanya keindahan-keindahan alam yang Tuhan ciptakan, tetapi hal-hal yang lain banyak Tuhan ciptakan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ketika kita berada di tempat yang indah, saya bisa memuji Tuhan akan kebesaran Tuhan. Tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tidak ada di tempat itu, di dalam rumah pun, di tempat ini, di mana kita berada, Tuhan mau kita terus memuji kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita terus menyadari dan semakin menyadari bahwa Tuhan itu begitu besar, mulia, dahsyat dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, saudara, bagaimana yang harus kita lakukan supaya pengetahuan yang kita miliki tidak membawa kita kepada dosa, saudara. Kita menggunakan pengetahuan itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mendorong manusia untuk meningkatkan keahlian, pengertian, kemampuan agar manusia itu semakin hari juga bisa menciptakan hal-hal yang baru ya saudara, sesuatu yang baru saudara. Mungkin juga gereja kita ini perlu hal-hal yang baru dengan teknologi-teknologi atau pengetahuan-pengetahuan yang baru. Jadi saudara, semua itu perlu proses supaya proses itu terus untuk memuliakan Tuhan. Proses dalam hal pengetahuan dan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Sebelum ada radio, saudara, mungkin orang-orang yang di rumah tidak bisa mendengarkan firman atau puji-pujian ya. Setelah ada radio di gereja kita ya, saudara, banyak orang yang mungkin terbaring sakit atau mungkin ya tidak memungkinkan untuk beribadah ke gereja bisa menikmati. Itu juga teknologi, saudara. Jadi teknologi juga masuk di gereja kita, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Apa yang Bapak Ibu Saudara miliki saat ini? Saya yakin kita semua memiliki kemampuan ataupun juga pengetahuan. Apa yang bisa kita lakukan pasti ada, saudara. Pengetahuan jangan berbicara tentang hal yang muluk-muluk ya. Saya sudah contohkan tadi ketika kita tidak bisa merasakan masakan misalnya. Kita tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika kita mencicipi, bisa merasakan dan jadi tahu, itu juga pengetahuan, saudara. Jadi saudara, ketika kita memiliki pengetahuan misalnya, oh kalau berbuat begini itu tidak benar.
oh kalau berbuat ini tidak baik atau salah di hadapan Tuhan, itu juga kita berarti semakin diberi pengertian dan pengetahuan. Tidak hanya hal-hal yang fisik yang kelihatan, saudara. Mungkin juga dalam hal pemikiran kita pun, kita juga kalau kita berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan juga akan memperbarui cara berpikir kita, bertindak kita, supaya kita berpengertian, berpengetahuan, supaya kehidupan kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Di dalam lingkungan di mana kita berada, mungkin di dalam pekerjaan, sekolah, di masyarakat ya saudara. Kalau kita menjadi teladan yang baik dan mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain atau memberkati orang lain, itu juga berarti kita ini memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Di dalam Mazmur 86 ayat 9, coba kita baca saudara. Mazmur 86 ayat 9. Semua bangsa yang telah Engkau jadikan akan datang dan menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu ya. Semua bangsa akan memuliakan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam kehidupan kita semua kita datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita semakin hari dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki sekecil apapun, atau mungkin kita diberi kehebatan oleh Tuhan, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak THW, firman Tuhan hari ini, pengetahuan yang membawa dosa. Sekali lagi, pengetahuan berasal dari Tuhan. Dan ketika kita tidak menggunakan dengan baik, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pengetahuan itu bisa membawa dosa di dalam kehidupan kita. Kita bisa menghancurkan orang lain. Kita bisa merugikan orang lain. Atau mungkin kita pakai untuk mencari keuntungan ya. Jangan sampai hal itu terjadi, Tuhan tidak mau. Dan lebih-lebih jangan sampai pengetahuan yang kita miliki menjadikan kita sombong atau iri hati. Tuhan tentunya benci kepada umat-umatnya yang memiliki sikap yang sombong dan juga iri hati. Mari kita sebagai umat-umat yang dipilih oleh Bapa Yahweh, yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita gunakan pengetahuan yang Tuhan berikan yang berasal dari Tuhan. Pengetahuan yang berasal dari Tuhan pasti adalah pengetahuan yang baik, saudara. Kita gunakan untuk memilih hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan begitu besar, ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji kebesaran Tuhan dan mengagumi kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga kehebatan Tuhan atas alam semesta ini. Dan di dalam kehidupan kita, biarlah kita terus memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini. Amin. Saya tidak akan memperpanjang firman pada hari ini, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua.